Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka kami ilhamkan kepada jiwa tersebut jalan fujur dan takwa. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Pengurus dan Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, malam ini kita akan kembali membahas kandungan yang terdapat dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10 yang sering dibahas juga oleh para mubalik dan asatidz. Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga pernah membahas kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Malam ini kita akan bahas kembali dengan menambah materinya, ya, ada tambahan-tambahan. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ya, ini masih ada hubungan juga dengan materi akhlak nanti, ya, karena kan pembahasan yang diamanahkan ke saya lebih kepada akhlak kan itu. Tapi kita ambil dari surat Asy-Syams ini ayat 7 sampai 10. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, berdasarkan ayat yang kita baca di awal, terutama ayat yang ke-8,
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu kan sudah mengilhamkan kepada jiwa itu ada dua jalan. Pertama adalah fujur. Fujur itu adalah kejahatan. Yang kedua adalah takwa. Takwa itu kebaikan. Apa arti dari ilham? Ilham itu kalau kita pahami apa yang disampaikan para ulama adalah memberi paham. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan kepada jiwa tersebut jalan fujur dan takwa. Jadi ada bahasa Allah sudah memahamkan kepada kita mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi tidak ada alasan hari ini Bapak Ibu tidak tahu ini baik, ini buruk. Tidak yakin saya itu Bapak Ibu. Apalagi pakai bahasa khilaf. Khilaf tiok sabantah. Orang khilaf tuh sekali-sekali nyoba. Ku tiok salah khilaf, tiok salah khilaf. Orang rumah aku khilaf ke khilaf taruh je. Itu ndak khilaf, tuh karakter lah gitu. Kalau sekali-sekali melawan kalaki Pak, boleh jadi khilaf. Ikut tiok sabantah melawan kalaki tidak khilaf. Itu boleh jadi karakter. Beda Pak antara khilaf dengan karakter Pak. Beda itu. Di Kecen lai tahu melawan kalaki itu dosa gadang lai. Pak kok di kerajaan khilaf. Bisa khilaf tiap sebentar. Tidak bisa khilaf tuh nggak bisa tiap sebentar. Tapi orang kan kadang bersandar dengan bahasa khilaf. Sebenarnya nggak tahu cuma khilaf tadi. Nya ingin lari dari kesalahan tuh khilaf pun. Ya, jadi khilaf ya dengan karakter itu dua hal berbeda. Kadang ada bahasa kan, jangan dibawa bana ke dalam hati ini. Inyo bagarah. Itu kalau bagarah boleh menyakiti hati orang. Seolah-olah Pak, dia berbuat dosa itu berlindung dengan bahasa bagarah. Inyo bagarah itu. Jangan dibawa bana ke dalam hati. Lah sakit hati awak Pak bagarah ini. Garah tuh. Itu garah kasar tuh. Sakit hati orang gara-gara bagarah. Tapi kan acok di tengah-tengah masyarakat kalimat itu Pak. Jadi bawa bana hati bagarah. Lah tabi emot orang bagarah ya. Tapi itu memang terjadi Bapak Ibu. Orang berlindung dengan bahasa bagarah. Makanya bagarah aku tidak boleh keterlaluan Bapak Ibu. Bukan tidak boleh bercanda. Karena dalam kajian-kajian kita sebelumnya Bapak Ibu, bercanda itu boleh. Karena Nabi juga pernah bercanda. Pernah? Kan pernah Bapak Ibu dengar riwayat kan? Ketika Nabi dan sahabat makan kurma, biji kurma itu kan nyelatan di muka Nabi sudah. Sama juga awak. Awak makan jagung, kulit jagung kok bopor ke kawan sudah. Wah, gitu kan. Di awak berhasil kan itu. Ya, seolah-olah aja deh itu aja. Yo banyak makan jagung kulitnya sebunggu. Kira-kira begitu Pak. Jadi sahabat makan kurma, bijinya ditaruh di depan Nabi. Apakah Nabi marah Pak? Enggak, karena Nabi tahu sahabat ini bercanda. Ya, dan itu tidak menyakiti hati. Tidak ada yang sakit hati, bercanda kan? Dan itu dibalas pula oleh Nabi dengan candaan. Ya kalau bahasa awak mujuang bawa tinggal incek kalian tuh incek habis saja. Kira-kira begitu. Ambo lah tinggal incek kalian incek habis. Nah, jadi bercanda itu memang dilawan pula dengan bercanda. Cuman di sebagian kawan, Pak kawan bagarah nyoba serius. Dulu pernah saya bahas pendapat ulama tidak boleh bercanda kepada orang yang tidak biasa bercanda, tidak boleh. Itu dilarang Pak. Orang kalau tidak biasa bagarah, apa pagarahan, aja lihatlah. Sedang sero-sero gotong royong di pagaran Pak, cangku-cangku itu nyoba pulang. Cek kawan itu sembarang tuh bagarah.
Ini udah biasa bagarah Pak, tapi beliau kok Pak, tidak biasa bagarah, sekali-sekali tiba gotong royong. Ini bagarahan dia Pak kok. Nyakitan serius, hilang sekali. Dia campur-campurnya bawa sekali. Itu makanya tidak boleh. Jadi memang harus berhati-hati juga kita. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada orang yang tidak tahu hari ini Bapak Ibu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena Allah itu sudah mengilhamkan gitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Paling tidak bahasanya apa Bapak Ibu? Ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ketidaknyamanan yang ada dalam diri kita itu bukti Allah mengilhamkan kepada kita mana yang baik dan yang tidak baik. Buktinya pas awak babuek ndak elok Pak. Bakok raso tak guncang dah dulu. Raso tak nyaman, bergetar. Awak yo baru makan gulai kambing loh. Itu gulai kambing yo salah. Dak salahinyo yo salah, gulai kambing yo salah. Bada. Oh, gulai kambing kepatang oh. Ndak lama perasaan udah. Gulai kambing yo salah. Bukan kesalahannya yang disalahkannya, Pak. Padahal boleh jadi getaran yang ada di dada itu bukan karena gulai kambing, Bu. Tapi gara-gara perbuatan dosa yang kita lakukan. Cuman untuk menutupi kesalahan tadi, Pak, gulai kambing salah. Nah, kan gitu. Ya. Gulai kambing orang biasa, kan gulai kambing lah. Nggak ada masalah. Karena Allah mengilhamkan ketika kita berbuat dosa dan maksiat, ada ketidaknyamanan. Ada ketidaknyamanan. Ibu kalau baca kak jurang kan tidak nyaman soalnya. Itu ilham itu, Pak. Bahwa itu dosa. Karena ketika kita bertengkar dengan tetangga sebelah, Pak, baca kak judul sana kan tidak nyaman badan kita tuh, Pak. Tidak nyaman gitu tuh, Pak. Dibawa lalok dan namo, dibawa makan nggak basalero gitu kan. Karena Allah itu sudah mengilhamkan kalau dosa dan maksiat yang diperbuat, hati kamu itu tidak akan tentram, jiwa kamu itu tidak akan tenang gitu. Ya. Jadi boleh jadi apa Ibu sampai kini tidak nyaman-nyaman jiwa itu dek masih baca kak di tetangga sebelah. Elok-elok jual. Jangan baca kak ke baca kak. Mana kan nyaman kak jiwa kok. Oh, baca kak. Ya. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah sudah mengilhamkan. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kajian-kajian kita Bapak Ibu berkaitan dengan akhlak itu sebenarnya dalam rangka mengawal. Akhlak itu kan mengawal ya. Agar apa yang Allah ilhamkan itu betul-betul terjaga, dikawal dia. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu kan sifat-sifat terpuji, di antaranya apa, Pak? Di antaranya al-haya, malu. Al-khauf, ada rasa takut. Kemudian apa lagi? Waro, kehati-hatian. Itu kan akhlak-akhlak yang mampu mengawal apa yang sudah Allah ilhamkan kepada jiwa kita itu. Yang Allah ilhamkan fujur dan takwa, maka dikawal. Ada malu, ada takut, ada warok itu ya kehati-hatian. Sama juga bahasa tadi, Pak. Bagarah boleh bagarah, tapi hati-hati. Jadi bagarah itu tetap, Pak. Tetap kita balut dengan yang namanya kehati-hatian. Ya, indak lo dek gara-gara bagarah kemudian tersakiti hati kawan. Karena memang iya Bapak Ibu. La tuksirit dohik kan. Fa inna kasratad dohik tumitul qalb. Jangan terlalu banyak tertawa itu kan mematikan hati. Maka kawal itu dengan bahasa warok, kehati-hatian. Makanya Pak, tidak salah Pak, orang yang pagarah itu acok menyakiti hati orang tapi tidak terasa dinya sebab hatinya mati. Apa yang membuat hatinya mati? Dia terlalu banyak bagarah Pak. Ini pagarah Pak. Nah, ketika terlalu banyak tertawa, terlalu banyak bergurau hati mati, kawan tersakiti tidak terasa oleh Pak. Karena hati mati gitu.
Di kawan yang teraso Pak, dia Allah. Bako itu sapu sembarang. Jadi kawan tuh teman doang. Itu kawan yang teraso Pak. Nan mampagara itu tidak teraso karena hati sudah mati. Karena terlalu sering bergurau Pak. Rasa itu sudah kurang. Rasa itu kurang. Kadang awak kalau mencari orang yang biasa pagara aku kita kaji-kaji ya Pak. Ya kan artinya itu sampai adinya tidak masalah gitu Pak. Kenapa? Karena bahasa hati waktu tadi itu. Ya. Makanya ini yang harus dibangun gitu. Ada namanya warok, kehati-hatian. Sehingga tidak berlebih gitu. Ya. Apa yang Allah ilhamkan itu bisa kita jaga Pak, dengan bahasa kehati-hatian tadi. Tidak berlebih. Ya, tidak berlebih. Sama dengan takut kan. Ya, menganan banyak-banyak Pak. Sakit saya tidak namu awak mambit yang bukan hak awak. Dengan sebab rasa takut. Apa rasa takut? Kalau sempat nanti Pak kita mengambil yang bukan hak kita, tentu doa kita tidak diijabah oleh Allah. Rasa takut itu mengawal ilham ini. Karena ada rasa takut. Tapi kalau tidak ada rasa takut Pak, kan sakit, tidak banyak. Itu tidak ada rasa takut. Saya masih ingat kisah Ibrahim bin Adam Pak, yang mengambil satu butir kurma yang bukan hak dia kan itu ya. Berjalan dari Kubah Sakhra ya. Perjalanan yang cukup panjang ya. Ada beribadah, ada berdoa dan lain sebagainya. Kemudian terdengar ada seperti yang membisikkan, bagaimana mungkin doamu didengar oleh Allah sementara engkau memakan satu butir kurma yang bukan hakmu. Takjub Pak. Ya, kan itu pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mengambil satu butir kurma sebab waktu menimbang Pak. Aduh saya cek. Kece inyo nang sence kok Pak masuk ke inyo itu nyambi aja kira enggak ibu-ibu kan ada coba beli lawak muda tuh buah ya orang selalu mengecek Pak ada lawak kalau pindah ke inyo saya tuh ibu-ibu kan apa-apa kan nama dia itu mah tahu kan itu. Jadi karena ada rasa takut Bapak Ibu coba satu butir kurma pun Pak enggak mau dia mengambil punya orang. Tidak mau dia memakan hak orang Pak, karena ada rasa takut. Rasa takut itu yang mengawal. Fa'alhamaha fujurah wa taqwa itu. Jangankan nan banyak Pak, nan sakit saya tidak mau memakan hak orang. Tidak mau dia Pak. Berarti kan pengaruhnya ke akhlak nanti kita. Ke akhlak Pak. Ya, tidak digaduh hak kawan, tidak namoh mambik dan tidak punya awak gitu kan. Itu kan muncul akhlak tadi itu. Ya. Dengan satu akhlak yang disebut apa? Ada di situ takut, gitu. Malu juga begitu, ya haya gitu. Jadi malu itu juga bisa mengawal dia Bapak Ibu, bisa mengawal. Ya. Jadi kalau bahasa khilaf tadi saya contohkan begini Bapak Ibu, kalau ada ustadz nan bacawi, lalu ustadz tuh bilang khilaf, dia bisa Ibu menerima? Hah? Ada ustadz bacawi bule caranya Bu. Kemudian kece ustadz tuh ambo khilaf, bisa Ibu menerima? Bapak tidak bisanya khilaf tidak bisa ya. Jadi ternyata Bapak Ibu tidak seluruh khilaf ini bisa diterima Pak oleh masyarakat. Ada juga khilaf-khilaf tuh yang tidak bisa diterima masyarakat, walaupun boleh jadi itu khilaf. Tapi karena yang tergelincir nih ustaz Pak, bacawi oleh, aduh ya tidak bisa orang menerima Pak Ustadz bacawi. Jadi walaupun sudah diklarifikasi khilaf, tidak bisa diterima. Jadi ternyata tidak seluruh khilaf ini Bapak Ibu bisa diterima ya di sosial masyarakat, tidak semuanya gitu. Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan kepada jiwa tersebut ada jalan fujur, ada jalan takwa. Maka tugas kita hari ini Bapak Ibu memang mengawal seperti kita, supaya apa yang sudah Allah ilhamkan kepada kita itu ya, mampu kita menerjemahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekali lagi bukan karena persoalan
yang saya maksud itu adalah mengawal dalam pengertian dalam kehidupan sehari-hari, sehingga yang mendominasi itu apa? Takwa, bukan fujur. Itu yang mendominasi gitu. Jangan kemudian ada bahasa-bahasa yang seolah-olah dimunculkan seperti tadi itu, Pak. Ya, kalau ndak diambil rugi kan itu. Umpamanya ada kesempatan berbuat tidak baik, Bapak Ibu. Tidak pula dengan bahasa kalau ndak kini bilolai kan itu. Kalau duduk orang tu tak kada pede awak lagi tu. Ancak kini lah kan itu. Sehingga seolah-olah bahasa itu membolehkan kita menerima sesuatu yang sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama, Pak, bahwa itu haram. Nah, ini kan sederhana. Contoh masalah suap menyuap saat pemilu, Pak. Itu kan sudah dibahas oleh para ulama itu. Cuman kan ada bahasa. Ini besok kalau duduk tak juga tahu dia warna kini jalan jale-jale. Nah, artinya apa, Pak? Dia masih mencari pembenaran terhadap perbuatannya yang sebenarnya itu sudah diharamkan ulama gitu. Ya, diharamkan ulama. Ya, walaupun ada pembahasan dari para ustadz kan begini, Bapak Ibu. Contoh, kalau SK kita itu sudah keluar, Pak, SK gitu ya, pengangkatan lah. Kemudian ada yang menahan, Pak, oh perlu SK untuk pelaporan kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Tahan-tahan SK itu. Dia minta uang 500.000 untuk mengeluarkan SK tadi itu. Kalau kita bayar 500.000, SK keluar, kita tidak berdosa, kata ulama. Yang berdosa itu yang minta itu. Karena kita mengambil hak kita, Pak. Ini minta gitu. Sama contohnya Bapak Ibu yang dibahas oleh ulama, ya. Ini masih ada dalam kajian kita sebelumnya. Tanah itu tanah awak, Pak. Cuman ada orang yang menggaduh tanah kok. Mungkin dek surek-sureknya lu lengkap lah. Dia bisa membayar hakim itu, Pak, anggap 6 juta. Supaya tanah itu memang kembali ke kita, karena tanah itu memang punya kita, Pak. Kita bayar 8 juta, lebih tinggi dari orang tadi, sehingga tanah itu balik ke kita. Memang tanah awak. Sehingga ada yang berpendapat yang seperti itu dosanya bagi hakim yang menerima, Pak. Bagi yang mengambil haknya tidak berdosa. Ini mengambil haknya, Pak, cuma yang minta gitu. Tapi itu tidak bisa dibawakan ke pemilu, Pak. Nah, ini di kampungnya laksanakan serangan fajar. Ci orang 250 bako apa model itu? Karena ambo yakin orang sekampung itu suaranya tuh punya ambo. Dari mana, Pak, yakin? Dari mana kita yakin, Pak, bahwa suara mereka itu ke kita? Sehingga kita punya alasan seperti yang tadi itu, Pak. Ambo mah dia itu untuk mengambil hak ambo. Tidak bisa. Kalau masalah suara itu tidak bisa, Pak. Itu masalah hati itu. Tidak bisa. Ya, maka itu bisa masuk dalam kategori ya suap menyuap, ar-roshi wal murtashi finnar, kan itu pendapat ulama. Suap dan menyuap tempatnya di dalam neraka. Cuman untuk menghilangkan bahasa suap tuh, Pak, nah, itu kan paragian orang kawa biasa itu kan. Bilo yo 5 tahun lagi setelah kedua tidak kan itu. Jadi ada bahasa-bahasa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, yang sebenarnya sekali lagi kita tahu bahwa itu adalah perbuatan buruk, sudah dibahas oleh para ulama bahwa itu haram, tapi kita masih banyak berdalih untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Padahal sekali lagi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ya, Allah sudah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan fujur dan takwa. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita berbuat jahat, sekali lagi, Pak, berbuat buruk, kita yakin bukan karena kita tidak tahu, karena kita tidak mau tahu saya sebenarnya, dan pura-pura tidak tahu, lebih ke situ sebenarnya. Coba bilang nggak apapun, baca Rumailahnya, Pak. Jahit awak ke orang, tahu nggak awak jahit ke orang itu dosa? Tidak kemungkin awak menjawab tidak tahu loh, Pak. Cuman tidak mau tahu dan pura-pura tidak tahu. Itu yang banyak terjadi.
Kan itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin pertama. Jadi Allah sudah mengilhamkan. Semoga kita selamat Bapak Ibu dengan mengawal tadi itu. Apa yang sudah Allah ilhamkan kepada kita. Dulu pernah kita bahas juga. Malu itu juga mampu mengawal, Pak. Malu. Ya, bahasanya kan lasagae itu juga di pabue. Nah, itu ilham itu, Pak, mengawal ya. Lasagae itu juga kan ambo pabue ada gitu. Lasagae itu. Ya, samula di keluarga Pak, nyala sama gae waduh kan. Lagai-gai kebacaka jo sabah-sabah. Ya kan? Artinya ada sesuatu yang mengawal tadi itu, Pak. Iko lagai, Pak. Hanya tinggal rumah, balik ke rumah seorang, ketampe gainya. Aduh ya. Alah nyetagan rumah berpuluh-puluh tahun orang rumah konslet sakete ini tinggal saya kan. Coba bayangkan Bapak Ibu, ya kan? Harusnya kan ada bahasa kemampuan tadi itu. Dengan bahasa tadi itu ada rasa takut gitu ya. Ada namanya sabar, ada namanya malu amat gitu. Coba ada bahasa begini. Jangan baca kak di muka anak-anak malu awak. Itu kan bahasa di situ, Pak. Menjaga ilham tadi itu. Rasa malu itu membuat apa yang Allah ilhamkan itu terjaga, Pak. Ini buruk, ini tidak baik gitu kan. Ini baik gitu. Ada bahasa malu tadi gitu. Ya. Awak berdua saya. Kadang aku berpikir kalau orang lah sama-sama gaib, Pak. Memang ada pula luar biasa kan begini nih. Orang kalau sudah berusia lanjut kan ada nikmat yang sudah Allah cabut, Pak. Seperti mata sudah mulai kabur gitu ya. Telinga kok lah mulai pakak. Ya, sehingga suami kok mencerepet-cerepet, Pak. Bininya galak-galak. Ini tidak tadangan. Kadang aku berpikir, Pak, ya ada lontong ya, Pak. Ya. Nan ibu kok pakak stay kan kurang tadangan. Nan apa kok Pak nini cerepet saya. Tapi bininya galak ya. Jadi kecampu ada luar biasa kan gitu. Iya. Kadang hidungku penciuman lah ndak samparono lah Pak. Model dulu loh. Sehingga bau-bau yang ndak lama kok harum jadinya kan. Itu loh kayak gitu. Coba lah guys itu. Kan itu kita coba lah gaya bagi yang belum gaya gitu Pak. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sekali lagi Bapak Ibu kita kawal gitu bahwa ada yang buruk, ada yang baik. Selama kita mampu mengawal apa yang Allah ilhamkan, insya Allah perjalanan hidup kita akan baik. Baik di dunia maupun untuk sampai kepada kehidupan kita di akhirat. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ya, ini pengulangannya terhadap apa yang pernah kita bahas juga. Bahwa berbagai media untuk meraih takwa itu kan selalu beriringan dengan godaan untuk berbuat dosa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujur, ada takwa, selalu beriringan. Sehingga pendapat ulama, ya, ini adalah wujud sulitnya menggapai takwa dan mudahnya berbuat fujur. Kalau kita baca dalam hadis, hujibatil jannah bil makari. Sorga itu kan dikelilingi oleh segala sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Ya. Tapi neraka, ya, wa hujibatin nar bis syahwat. Tapi neraka itu kan dikelilingi oleh segala sesuatu yang memang disukai oleh jiwa. Ya, disukai oleh jiwa. Sehingga dalam keseharian kita Bapak Ibu memang terasa untuk berbuat baik itu butuh energi besar, butuh energi besar. Untuk memunculkan kebaikan-kebaikan itu butuh energi besar. Ya. Kalau orang bilang kan berbuat dosa yang membutuhkan energi besar. Ya. Hari ini ternyata tidak seperti itu, Pak. Kebaikan itu yang butuh energi besar. Kalau keburukan itu tidak butuh energi yang besar untuk melawan jiwa tadi itu kan. Ya. Contoh sederhana umpamanya Bapak Ibu baca Quran. Itu kan butuh energi besar untuk mampu kita bisa membaca Al-Quran itu.
Yang boleh jadi kita belum pula mengerahkan energi kita itu sehingga kita tidak mampu membaca Al-Quran. Sementara berbuat dosa tidak perlu energi yang besar, Pak. Ya kan? Atau anggaplah perbuatan itu bukan dosa, tapi masuk dalam kategori sesuatu yang menyia-nyiakan waktu kita. 3 jam, 4 jam kita aktif dengan handphone, Pak. Tidak terasa gitu. Lampai jam segitu. Ya. Sementara baca Quran memulai saja butuh energi yang besar. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kenapa fujur dulu baru takwa? Ini mengindikasikan, kata ulama, beratnya untuk mencapai derajat takwa karena butuh energi dia. Saya pernah menyampaikan begini, Bapak Ibu. Saya juga belajar, Pak. Kan ada seorang anak yang ketika orang tuanya meninggal, dia buka catatan orang tuanya, Pak. Kan membaca Al-Quran. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, khatam di Australia. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, khatam di Singapura. Dibikin khatam-khatam. Artinya apa? Beliau adalah orang yang betul-betul baik interaksinya dengan Al-Quran. Karena khatam bisa di Australia, di Malaysia. Artinya apa? Sebelum itu dia sudah baca Quran, Pak. Sehingga sekarang hari ini saya tiru pula beliau itu, Pak. Ambo catat loh, Pak. Bila ambo start baca Quran, tanggalnya, bulannya. Saya ingin tahu, Pak, sesibuk apa saya? Kenapa 3 bulan belum juga mampu menamatkan Al-Quran ini, Pak? Karena ada cambukan terhadap diri kita, Pak. Ya, sesibuk apa kita, Bapak Ibu, sehingga sudah 4 bulan belum juga kelar baca Quran, Pak? Kan itu sebenarnya, itu yang perlu energi besar itu di situ. Dikecen tidak ada waktu, sabarnya itu waktu tidak ada. Ya, tidak bisa kita membohongi diri kita, Bapak Ibu, bahwa kita punya banyak waktu. Cuman kita tidak mau mengeluarkan energi itu untuk baca Quran, Pak. Coba tanya diri awak masing-masing, saya sibuk awak, Pak. Apa memang tidak ada waktu? Bohong kalau tidak ada waktu. Cuman tidak mau tuh. Itu saking beratnya takwa ini, Pak. Kalau mencari HP, sampai jam bisa sehari. Kalau sampai jam sehari dibawa baca Quran, Pak, berapa juz itu? Berarti kan ada waktu. Cuman tidak mau mengeluarkan energi itu karena berat, Pak. Sementara untuk menonton ya cuplikan-cuplikan video singkat di HP, Pak, bisa 4 jam, 5 jam. Itu salah satu tantangan. Ya kan? Tantangan. Sampai kemarin itu lebih luar biasa lagi. Kalau Imam Syafi'i tidak sulit kita untuk mencontoh beliau. 1 bulan Ramadan saja bisa berapa? 60 kali ya mengkhatamkan Al-Quran. Jadi 1 hari bisa 2 kali beliau mengkhatamkan Al-Quran. Tidak usah Imam Syafi'i. Saya kemarin bertemu dengan seorang bapak. Beliau mengisahkan ada beliau kenal 1 kali perjalanan saja beliau naik kereta api, Pak, Jakarta Surabaya, itu bisa beliau mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Awak kalau naik kereta musik saya nyanyi-nyanyi. Ya, kalau dibaca Quran paniang kebalo, paniang. Ini tidak paniang tuh menonton HP baru tidak paniang, Pak. Tapi kalau baca Quran paniang, mutah. Itu barek itu, Pak. Jadi beliau katanya, Ustadz, beliau itu naik kereta api dari Jakarta sampai ke Surabaya. Saya tidak tahu apakah butuh waktu bolak-balik lah ya. Tapi kata beliau sekali perjalanan, sekali khatam Quran. Ya. Kenapa? Karena mau mengeluarkan energi itu, Pak. Ya, mau. Makanya Bapak Ibu, bahasa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu, Bapak Ibu, memang butuh energi yang besar, Pak. Sama dengan sholat tahajud kan. Itu kalau tidak ada energi yang besar, Pak, tidak bisa, Pak. Karena fujur dulu baru takwa. Jadi lama lalu itu, Pak, itu membuat orang terhalang dari nikmatnya tahajud. Karena kan fujur dulu baru takwa. Itu nanti dilawan, Pak. Lama lalu tuh. Lah tipu di kamar mandi kok baliklah salibu egamu deh tuh. Saking lamanya tuh. Kadang kita Bapak Ibu memang perlu bahasanya apa? Mengejar ketertinggalan. Karena para salafus soleh ya, di usia 40 tahun saja Bapak Ibu. Ya, 40 tahun.
itu tidurnya tidak lagi panjang-panjang loh Bu. Tikar lah mulai dilipek Pak, kasur lah mulai digulung. Lalu mereka melaksanakan sholat tahajud. Baru sampai puluh umur para salafus soleh Pak sudah rutin tahajud. Awak limo-limo alunya rutin. Bagaimana tidak disebut mengejar ketertinggalan? Tidak dikajar ketertinggalan lah. Malu rasanya awak Bapak Ibu. Para salafus soleh 40 tahun saja sudah rutin tahajud Pak. Awak tak bila kamu mulai ya kan? Bah kamu rutin kan mulai sadar. Apa tidak akan dikejar ketertinggalan itu Bapak Ibu? Itu bahasa mengejar ketertinggalan. Kalau tidak ada energi besar, sulit untuk mendapatkan itu. Atau boleh jadi begini kata ulama. Ya, apa yang disampaikan para ulama. Sebenarnya kita sering Pak menolak kebaikan Allah dengan nama ilham tadi itu. Contoh sebenarnya kita sudah didorong oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Tapi waktu itu tidak kita ambil. Habis sualah alun lai. Sehingga seolah-olah kata ulama, kalau engkau tidak mau biarlah aku ambil kembali dorongan untuk baca Quran. Sehingga sampai kini Pak hilang dorongan baca Quran itu. Padahal dulu pernah timbul. Hilang dia karena tidak diambil. Iya Pak. Dulu dorongan tahajud itulah muncul Pak. Cuman bahasa awak sampai bodoh malun bisa-bisa lah. Karena tidak diambil kata ulama, Allah ambil. Berarti engkau tidak mau. Dan ternyata sampai hari ini iya tidak tiba-tiba Pak. Ya buktinya tidak ada tahajud-tahajudnya. Jadi ada orang-orang itu kata ulama sudah Allah ilhamkan Pak. Tapi dia tidak mau mengambil itu. Sehingga sampai hari ini tidak lagi dia memperoleh hal tersebut. Sementara orang-orang yang lain abaso ketek teraja-raja gadang tababau lagai berubah tidak. Orang-orang sudah terbiasa dengan tahajud, kita mulai saja belum. Orang-orang sudah terbiasa dengan baca Quran Pak awak indah yuan. Itu bilo awak gak bisa. Pertanyaannya kan itu kapan? Maka di situ bahasa para ulama butuh energi yang besar. Kalau indah Bapak Ibu kadipaturian tuh tidak bisa-bisa. Harus ada bahasa energi besar tadi. Karena sekali lagi ada fujur dulu baru takwa. Jadi beratnya di situ Pak. Fujur inilah yang sering ya melalaikan kita untuk memperoleh ketakwaan itu. Di fujur tadi itu Pak. Ya bahasanya seperti tadi lah, nikmatnya tidur lah gitu kan. Termasuk menumpuk-numpuk harta, rasa apa ditakut-takuti oleh setan. Jangan rajin-rajin bana basodoko, jangan rajin-rajin bana magi simpan juntu awak aku bangsa awak akhir itu kan bahasa-bahasa yang membuat orang kemudian sulit untuk menjadi orang bertakwa tadi Pak ya, kan itu fujur tadi itu. Nah, jadi ada energi yang besar. Nah jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Ali radhiyallahu anhu ya pernah berkata, tidaklah Allah mengilhamkan seorang hamba untuk beristighfar sedangkan Allah hendak mengazab mereka. Ya. Artinya begini. Ya. Maka maksimalkan dengan segera keinginan untuk berdoa, beristighfar atau bertobat. Artinya kalau ada raso, ambil dengan segera. Jangan disia-siakan karena pada saat itu Allah ingin membuat kita itu berada di jalan yang baik. Nah, itu bahasanya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, fujur itu diciptakan untuk memaksimalkan sifat takwa. Itu yang perlu dipahami. Sehingga ia bisa menjadi pribadi yang mulia dengan takwanya. Contoh Bapak Ibu, ada bahasa marah. Marah itu kan termasuk fujur Pak. Memang ada marah yang terpuji, ada fujur. Tapi Allah menciptakan marah itu untuk menaikkan derajat seseorang. Ketika dia marah Pak, mampu dia bersabar dari kemarahannya, maka naiklah derajatnya. Nah, tapi kalau tidak ada marah, nah gimana caranya kan? Karena marah itu ternyata mampu mengangkat derajat seseorang dengan sabar.
Kebencian. Kebencian begitu juga, Pak. Kita benci disakiti orang, Pak. Di mana letak awak tak kebenci ke orang yang menyakiti awak. Tapi dengan sebab Bapak Ibu bisa memaafkan. Bapak bisa memaafkan kan dasarnya dari kebencian tadi itu, Pak. Jadi Allah menciptakan fujur itu sebenarnya ingin mengangkat gitu. Tapi di awak kan indah, Pak. Kalau awak banci itu basimpan sebanci kau taruh gitu. Makanya tak terangkat-terangkat. Harusnya ketika ada kebencian tadi, gunakan fujur tadi itu untuk mengangkat derajat kita. Dengan cara apa? Kalau kita disakiti orang, maafkan. Kalau kemudian kita marah kepada seseorang, sabar. Ya, itu mampu mengangkat derajat seseorang, Pak, mencapai takwa. Tapi kebanyakan kita tidak paham. Sehingga pendapat ulama, dia tidak mampu mewujudkan fujur yang Allah ciptakan itu untuk menaikkan ketakwaannya. Buktinya, Pak, sampai kini masih pendendam juga orangnya. Masih pendendam, Pak. Bukti dendam. Di madu dua, Pak, orang tujuhnya jadi tidak dendamnya tuh. Itu ciri-ciri pendendam, Bu. Di madu dua, apa artinya saya? Pendendam itu apa itu? Berarti ibu ya pendendam. Di madu dua, apa itu jadi tuh? Ya, asalkan jadi itu apa itu juga karena itu fujur. Coba kalau dia bisa mengambil, Pak, kebaikan dari fujur tadi dengan bersabar, ditutup aib orang, tidak diceritakan kepada orang, Pak, kan jadi kebaikan yang didapatkan. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, sekali lagi baik sangka dalam persoalan ini adalah Allah menciptakan fujur untuk mengangkat derajat seseorang. Tapi bagi yang mampu untuk mengambil kebaikan di balik itu. Kalau tidak mampu mengambil kebaikan, tentu tidak akan terangkat pula gitu kan untuk mencapai derajat ketakwaan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Berapa menit lagi kita, Bapak Ibu? Pak Wandi 2 menit ya, Pak Wandi. Ada pertanyaan silakan Bapak Ibu, atau ada yang ingin kita diskusikan lah dalam kajian-kajian yang kita bahas. Memang kita sengaja mengarahkan tetap ke akhlak ya. Semoga dengan akhlak yang terpuji ya, dengan akhlak yang baik itu yang akan menyelamatkan kita. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, kalau ilmu dipadukan dengan adab atau akhlak, nah, itu kan kuat dia. Tapi setinggi apapun ilmu, kalau adab itu tidak ada, Pak, akhlak itu tidak ada, maka dia kan jadi tercela gitu. Itu yang saya pahami, salah satu contoh masalah imam lah. Seorang imam itu kan aqra'uhum li kitabillah kan, yang pandai baca Quran, banyak hafalannya. Kemudian fa'alamuhum bis sunnah, paling paham dengan sunnah. Makanya diangkat jadi imam. Tapi kalau seandainya imam itu tidak disukai oleh makmum, kalau tidak disukai itu apakah karena hafalannya banyak, Pak? Tidak mungkin. Makmum itu suka kalau dapat imam yang hafalannya banyak. Makmum itu pasti suka kalau dapat imam bacaannya bagus. Makmum itu pasti suka, Pak, kalau dapat imam yang ilmu sholatnya tinggi. Berarti kenapa ada makmum yang tidak suka dengan imam, yang menyebabkan sholat imam itu, Pak, satu jengkal saja, satu jengkal pun dari kepalanya tidak diangkat. Pasti kebencian makmum terhadap imam adalah karena perilaku imamnya, bukan hafalannya, bukan bacaannya, bukan pemahamannya terhadap sunnah, tapi karena apa? Perangai. Itu luar biasa ya, Pak, posisi akhlak itu gitu. Jadi tinggi pun ilmu seseorang, kalau ternyata akhlaknya itu tercela, coba bayangkan Bapak. Ya, jadi imam dia, Pak, satu jengkal pun sholatnya tidak diangkat dari atas kepalanya. Kenapa? Balik lagi, perangai kan. Nah, jadi bagaimana kita mampu mengkombinasikan Bapak Ibu antara ilmu dan adab, ilmu dan akhlak. Karena sekali lagi, kalau berbicara tentang ilmu, Pak, apalagi di Indonesia, degradasi ilmu itu sepertinya tidak ditemukan ya, karena kan keilmuan itu berkembang terus. Yang terjadi hari ini bukan degradasi ilmu, yang terjadi apa? Degradasi moral. Itu yang degradasi akhlak tadi, Pak. Jadi ilmu tinggi tapi perilaku tidak mencerminkan tingginya ilmu tersebut. Ya, semoga sekali lagi Bapak Ibu,
dengan mengawal apa yang Allah ilhamkan ke dalam diri kita, ada fujur, ada takwa, maka terpadulah dalam diri kita antara ilmu dan akhlak atau ilmu dan adab tersebut. Selamat kita di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja pembahasan kita pada malam hari ini Bapak Ibu, berdasarkan surat Asy-Syams, sekali lagi ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.